Buset dah, ini sepatu basket tapi kok bisa ditekuk-tekuk kayak gini ya? Terus kabarnya ini sepatu basket reinkarnasi sepatunya Kobe. Masa iya bisa kayak gini? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Converse All Star BB Evo Mid. Ini bukan sepatu yang baru sih sebenarnya, tapi pas ngelihat sepatu ini dengan colorway yang begini, gue tuh ngerasa kayak oke, sepatu ini menarik banget buat di-review karena warna yang digunakan menurut gue sih keren. Banyak banget detail-detail yang kalian bisa lihat di sepatu ini, dan juga menurut gue ini bakal jadi salah satu colorway yang mencolok banget dan eye-catching kalau kalian mau gunakan di lapangan basket. Perpaduan warna biru, hijau neon, terus di bagian bawahnya ada warna merah ke oranye-orenanya juga dengan desain full print seperti ini, menurut gue sih nggak bakal salah dan bikin sepatu ini jadi salah satu sepatu yang unik banget guys. By the way, buat kalian yang tertarik dengan sepatu Converse BB Evo Mid, sepatu ini dijual dengan harga Rp1.999.000 dan gue ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. Jadi kalau kalian tertarik, gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. Terlepas dari itu ya, yang cukup menarik dari sepatu ini adalah ini merupakan sepatu yang terinspirasi atau bisa dibilang juga kayak reinkarnasi dari sepatu Kobe. Jadi sepatu ini menggunakan teknologi yang diberi nama drop-in insole, di mana tuh kalian bisa copot insole-nya dan insole-nya tuh tebel banget kayak gini. Ini merupakan teknologi yang udah identik banget dari sepatu Kobe 7, Kobe 8, Kobe 9, terus ke Kobe 11 juga. Ini merupakan salah satu setup favorit juga, di mana sepatu ini menggunakan insole dengan bahan React. Dan kalau kalian copot insole-nya kayak gini tuh sepatunya bakal nggak ada konstruksinya sama sekali. Jadi sepatunya tuh bisa ditekuk sampai sampai kayak gini guys. Ini nggak bikin sepatunya rusak, cuma memang sepatu ini tuh nggak ada konstruksinya. Dan kalau kalian punya sepatu dengan tipe seperti ini, kalian tuh nggak bisa copot insole-nya ganti dengan insole yang lain. Ini tuh menurut gue ya salah satu teknologi yang nyaman banget. Dan ini merupakan setup juga yang akhir-akhir ini gue temukan di sepatu ini guys. Ini gue baru aja dapet sepatu Kobe AD NXT 360. Ini sama aja, kalian bisa tekuk sepatunya kayak gini. Dan ini juga bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang menginspirasi sepatu Converse BB Evo ini. Yap, ini bisa dicopot insole-nya kayak gini. Kalian bisa lihat ini tuh mirip banget dari segi build-nya, cuttingannya. Cuma yang versi yang Kobe ini bisa dibilang lebih suportif lah, karena di bagian tengahnya di sini ada tip U-piece-nya lagi. Yap, sepatu ini tuh memang nggak ada torsional supportnya kayak sepatu Kobe ini, tapi memang nggak selamanya sepatu itu harus memiliki torsional support berupa bar atau plat di bagian bawahnya. Sepatu ini meskipun nggak ada torsional supportnya, tapi dari segi build-nya sendiri sepatu ini terbilang cukup kokoh di bagian tengah. Ini gue aja bener-bener susah banget untuk nge-twist ya guys. Jadi itu yang paling penting, nggak harus ada torsional supportnya, tapi di satu sisi kalau memang di bagian tengahnya itu cukup rigid atau cukup susah untuk twist seperti ini, menurut gue sih udah cukup. Mungkin untuk pro player bisa jadi beda cerita ya. Untuk pro player mungkin yang gerakannya lebih eksplosif, lebih agresif juga, mereka butuh yang namanya torsional support yang lebih rigid. Kayak sepatu Kobe 8 meskipun menggunakan teknologi drop-in insole juga, di bagian tengah ada carbon fibernya. Cuma di sepatu ini secara overall gue ngerasa bagian torsional tengahnya ini cukup rigid guys, dan itu yang penting. Cuma memang terlepas dari itu ada perbedaan foam compound memang dari sepatu Converse dan juga sepatu Kobe pada umumnya. Di sepatu Converse ini kita akan mendapatkan React foam yang sebenarnya secara first impression berasa sedikit firm sih kalau dibandingkan sama yang ini. Mungkin ini karena udah dipakai juga, tapi komposisinya memang beda. Ini nggak full React, kalau ini full React. Jadi untuk sepatu ini memang dari segi first impressionnya gue ngerasa ini bakal butuh break-in time dikit, tapi secara keseluruhan sepatu ini sebenarnya tuh udah ada versi pertamanya juga. Dan pas gue pakai yang versi pertama itu, gue ngerasa ini merupakan sepatu yang bisa memberikan kalian cukup banyak court feel, tapi memberikan sensasi cushioning yang cukup nyaman juga guys. Tergantung dari apa yang kalian suka juga. By the way, kalau kalian lihat di bagian insole-nya, di sini tuh kalian bisa lihat di sini kayak dilapisi material kain lagi, dan ini part yang gue suka banget. Karena kalau kalian ingat ya, di sepatu Nike Zoom GT Card punya setup yang hampir-hampir mirip seperti ini juga, bisa dicopot insole-nya. Gue ngerasa kalau ini nggak dikasih lapisan kayak gini ya, kadang tuh kaos kaki gue tuh suka keselip di bagian tersebut. Jadi ini merupakan salah satu fitur yang oke banget, bikin kenyamanan sepatu ini makin oke. Dan by the way, kalau kalian penasaran sama sizing dari sepatu
sepatu ini. Menurut gue sih sepatu ini sizingnya true to size. Gue suka banget sama konsep dari sepatu ini, dimana sepatu ini tuh bener-bener minimalis. Mereka ngasih cuma apa yang kita butuhkan di sebuah sepatu basket. Yap, seminimalis itu. Jadi ya hampir sama sih konsepnya seperti sepatu Nike Kobe AD NXT 360 ini. Ini minimalis banget. Ini juga sama, super minimalis. Di bagian belakang kalian bakal dapat padding-padding yang cukup tebal. Meskipun paddingnya ini menurut gue juga nggak terlalu yang padat-padat banget. Material menurut gue juga standar, mostly terdiri dari bahan mesh. Dan di samping itu ada beberapa fuse layering material yang berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini. By the way, yang cukup unik juga di sepatu ini, di bagian lacing systemnya, ini tuh nggak ada bolongannya sama sekali guys. Ini tuh terdiri dari kayak flywire yang kayak dijahit gitu di tengah-tengahnya, dan ini dibikin sebagai lubang tali sepatunya. Jadi ini bagian yang menurut gue sih agak unik di sepatu ini dan jarang gue temukan di sepatu basket pada umumnya guys. Juga lanjut lagi di bagian tractionnya, sepatu ini menggunakan traction dengan pola rubber kotak-kotak seperti ini, full solid rubber outsole. Gue rasa dari segi implementasi rubbernya sih cukup tebal, tapi pas gue pakai sepatu ini di rumah, rasanya tuh kayak sepatu ini tuh gampang banget debu nempel di sini guys. Yap, itu part yang gue pengen cobain juga di lapangan. Mudah-mudahan traction yang ada di sepatu ini bisa bekerja dengan optimal. By the way, buat kalian yang udah pernah nyobain sepatu ini, kalian bisa komen aja di bawah gimana pengalaman kalian saat menggunakan sepatu ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Converse BB Evo. Menurut gue sih sepatu ini sepatu yang keren banget. Dari segi colorway-nya bakal bikin sepatu ini kelihatan bener-bener eye-catching di lapangan, dan terlepas dari itu dari segi teknologinya guys. Ini reinkarnasi dari sepatu Kobe, dan kalau kalian tertarik sama sepatu Kobe ya, Kobe 4, Kobe 5, Kobe 6 Pro itu kan harganya udah tinggi banget. Kan bisa ngelirik sepatu ini yang sebenarnya reinkarnasi atau teknologinya terinspirasi dari sepatu Nike Kobe 8, Kobe 9, dan seri-seri berikutnya. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hopes Point. See you next video guys. Peace.